Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di masa pandemi ini jangan lupa kita mencuci tangan ya, sering-sering mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Dan social distancing ya nak, menjaga jarak agar kita tidak tertular virus corona. Hari ini kita akan membahas teks prosedur. Marilah kita saksikan video PowerPoint berikut ini. Teks prosedur. Teks prosedur ini sebenarnya sudah sering kita lakukan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Sekarang misalnya kita lihat teks prosedur itu dari cara membuat layang-layang di dalam bungkus Indomie. Itu di belakang itu bungkus Indominya itu ada bacaan tahapan-tahapan cara membuat memasak membuat Indomie tersebut, atau langkah-langkah bermain gitar. Kita dapat mempelajari dengan langkah-langkah tersebut. Ada juga teks prosedur itu digunakan pada tahap-tahap, misalnya cara melakukan kegiatan, misalnya dalam segi menari, seperti itu. Jadi teks prosedur itu sebenarnya sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak ibu semuanya. Kompetensi dasar. Pada pembelajaran ini kita menitik beratkan pada kompetensi dasar, yaitu 3.4 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang dibaca dan didengar. 4.4 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang dibaca dan didengar. 3.4 ini yaitu memfokuskan pada pengetahuan, dan 4.4 ini memfokuskan pada keterampilan. Jadi anak-anak ibu harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang teks prosedur. Indikator pencapaian kompetensi. Siswa dapat menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau yang didengar. 2. Siswa dapat mendaftarkan kata kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau yang didengar. 3. Siswa dapat menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. 4. Siswa dapat menentukan urutan isi teks prosedur. Nomor 5. Siswa dapat menjawab pertanyaan isi teks prosedur. Nomor 6. Siswa dapat menulis kembali dengan kata-kata sendiri cara membuat sesuatu. Jadi itulah indikatornya. Sekarang kita masuk tujuan pembelajarannya. Dari pembelajaran ini, anak ibu diharapkan dapat menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca didengar. Nomor 2, mendaftar kata-kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca didengar. Nomor 3, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Nomor 4, menentukan urutan isi teks prosedur. Nomor 5, menjawab pertanyaan isi teks prosedur. Nomor 6, menuliskan kembali dengan kata-kata sendiri cara membuat sesuatu. Sekarang kita masuk definisi teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu kegiatan, membuat sesuatu, atau menggunakan alat. Di sini tujuan teks prosedur adalah menerangkan langkah-langkah apa yang mau kita lakukan atau langkah-langkah yang kita buat tersebut, sehingga pembaca atau yang mengamati teks kita itu dapat mengetahui bagaimana cara-cara membuat prosedur membuat sesuatu tersebut atau melakukan sesuatu atau menggunakan alat. Ciri-ciri teks prosedur. Dari segi tujuan, teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan. Tujuannya itu misalnya, jadi tujuan teks prosedur itu menjelaskan kegiatan apa yang harus kita lakukan. Dari misalnya kita menemukan kotak obat, misalnya adik kita sakit gitu kan, kita beli obat itu, ada di situ langkah-langkah cara meminum obatnya itu, dosisnya berapa. Tujuannya itu agar kita mengetahui berapa dosis anak-anak umur 1 tahun atau 5 tahun seperti itu, berapa sendok makan yang diminum sirupnya tersebut. Dari segi
Nomor 2, dari segi isinya ada 3, yaitu panduan langkah-langkah yang harus dilakukan, atau aturan atau batasan dalam hal bahan kegiatan yang melakukan kegiatan, isi kegiatan dilakukan secara urut. Seperti itu. Jadi, langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu di situ ada batas-batasannya. Kalau misalnya umur segini, umur 5 tahun, itu berapa sendok, seperti itu tadi. Ada bahasa seperti itu, ada jangan melewati dosis seperti itu. Dari segi bahasa yang digunakan, kalimat perintah, misalnya minum obatnya dengan teratur, itu kalimat perintah. Kalimat yang disarankan yaitu makan, misalnya minumlah obat sebelum makan, atau larangan jangan menyimpan obat ini di tempat yang panas atau suhunya tidak sesuai, seperti itu larangan. Penggunaan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas, seperti itu. Jenis teks prosedur. Berdasarkan tujuan teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis berikut. 1. Jenis prosedur berisi cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Prosedur memainkan suatu alat itu misalnya memainkan alat musik. Di situ ada pertama kali alat musik itu apa definisinya, tujuan alat musik itu bagaimana. Setelah itu ada langkah-langkah menggunakan alat musik tersebut, dan bagaimana juga sarannya, alangkah baiknya kita menggunakan alat musik itu di tempat yang bagaimana, seperti itu. Ada sarannya di bawahnya kalau misalnya kamu mau. Nomor 2, teks prosedur berisi cara membuat sesuatu. Teks prosedur berisi cara membuat sesuatu itu misalnya membuat kue, membuat jus, membuat makanan, membuat peternakan lele. Bagaimana di situ dijelaskan langkah-langkahnya. Seperti itu, cara membuat sesuatu. Setelah itu, nomor 3, teks prosedur isi cara melakukan sesuatu kegiatan. Kegiatan di sini dapat menari, dapat mengoperasikan komputer di situ. Kalau komputer dia dimasuk di 1, teks prosedur berisi cara menggunakan atau memainkan suatu alat, bukan di nomor 3 ya nak. Teks prosedur isi cara melakukan suatu kegiatan, misalnya itu tadi kegiatan menari, setelah itu silat, seperti itu tahapan-tahapannya. Dan banyak lagi yang dapat kita lihat dari masyarakat, dari kegiatan masyarakat dari 3 jenis ini. Contoh teks prosedur, proses penerbitan EKTP. Jadi kalau menurut anak-anak ibu, proses penerbitan EKTP ini termasuk jenis prosedur apa? Ya, benar sekali, yaitu teks prosedur melakukan suatu kegiatan, yaitu kegiatan penerbitan EKTP. Misalnya penduduk wajib KTP datang dengan membawa surat panggilan mendatangi tempat pelayanan. Lalu, petugas melakukan verifikasi data penduduk yang ada pada database. Selanjutnya, petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas foto. Jadi anak-anak ibu yang biasanya merekam, zaman dulu itu fotonya itu di rumah, ini sekarang kita dicapil fotonya kalau membuat EKTP. Selanjutnya, penduduk melakukan perekaman tanda tangan. Jadi tanda tangan itu menggunakan alat di sini. Setelah itu sidik jari kita semua yang 10 ini direkam di dalam proses pembuatan EKTP. Petugas membubuhkan tanda tangan stempel surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman pas foto, tanda tangan, dan sidik jari. Setelah itu, baru penduduk itu pulang dan menunggu hasil dari capil tersebut. Seperti itu. Demikianlah ini proses penerbitan EKTP, teks prosedurnya, ya, melakukan suatu kegiatan di sini. Refleksi. Oke, di sini kita akhirnya dapat mengetahui apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berupa cara melakukan sesuatu, cara menggunakan alat, cara membuat sesuatu. Ya, seperti itu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga mendapatkan manfaatnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.